Baiklah, kita akan melanjutkan pertanyaan dari soal prediksi tryout sahabat dari bimbel sahabat CPNS. Selanjutnya, nomor 41 dalam pelatihan menggunakan realita ya. Widya Iswara membawa berbagai alat pertanian untuk mendemonstrasi bagaimana realia ini dapat meningkatkan pembelajaran. A. Mengurangi biaya pelatihan. B. Menghindari penggunaan teknologi. C. Memberikan pengalaman belajar langsung dan praktis. Adalah jawabannya C. 42. Untuk mengatasi hambatan dalam pembelajaran seperti kurangnya keterlibatan, seorang fasilitator wajib melakukan A. Mengurangi jumlah diskusi kelompok, meningkatkan penggunaan metode ceramah. C. Menggunakan metode pembelajaran interaktif dan kolaboratif. Jawabannya jelas adalah C. Nomor 43, seorang instruktur merancang pembelajaran daring yang melibatkan elemen interaktif seperti kuis dan simulasi. Apa manfaat utama dari penggunaan elemen interaktif dalam pembelajaran daring? Jawabannya A. Menyederhanakan konten. B. Mengurangi kebutuhan umpan balik. C. Meningkatkan keterlibatan dan retensi informasi peserta. Jawabannya adalah C. Dalam pelatihan keterampilan komunikasi, Widya Iswara memanfaatkan permainan peran atau role play. Bagaimana permainan peran dapat membantu peserta? A. Mengurangi interaksi tatap muka. B. Menghindari penggunaan teknologi. C. Menggantikan seluruh sesi teori. D. Meningkatkan keterampilan komunikasi praktis melalui simulasi. Jawabannya adalah D. 45. Pak Hadi mengadakan sesi pelatihan di mana peserta diminta untuk bekerja dalam tim untuk menyelesaikan tugas yang memerlukan kerjasama erat. Bagaimana metode ini dapat mendukung perubahan perilaku peserta? A. Dengan memberikan banyak materi. B. Dengan mengurangi kebutuhan akan interaksi sosial. C. Dengan mendorong peserta untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Jawabannya adalah C. Soal nomor 46. Dalam pelatihan media Iswara, penggunaan infografis untuk menjelaskan data kompleks. Apa manfaat utama dari penggunaan infografis? A. Meningkatkan keterampilan mendengarkan peserta. B. Memfasilitasi pemahaman data dengan cara visual yang menarik. Jawabannya adalah B. 47. Pak Andi mengajar mata pelajaran di kimia di SMA. Dalam salah satu kelasnya, dia menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan konsep reaksi kimia. Namun, dia melihat beberapa siswa kesulitan memahami konsep yang dijelaskan. Apa yang dilakukan oleh Pak Andi untuk membantu siswa lebih memahami materi? A. Menambah jumlah ceramah. B. Mengurangi penggunaan alat visual. Dan C adalah menggabungkan ceramah dengan demonstrasi laboratorium dan juga eksperimen sederhana. Jawaban jelas adalah C. 48, Pak Budi mengajarkan pelajaran matematika dan menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan konsep-konsep dasar. Dia menyadari bahwa beberapa siswa kesulitan mengikuti ceramah. Apa yang dilakukan oleh Pak Budi untuk membantu siswa lebih memahami materi? A. Menambah jumlah materi yang diajarkan dengan ceramah. B. Mengurangi penggunaan alat bantu visual. C. Menggunakan contoh-contoh praktis dan latihan soal di kelas. Jawabannya jelas adalah C. 49. Setelah analisis data selesai, apa langkah berikutnya dalam penulisan karya tulis ilmiah? A. Menulis pendahuluan. B. Menyusun daftar pustaka. C. Menulis hasil dan pembahasan. Kemudian D. Menuliskan abstrak. Dan E adalah mengedit tulisan. Jawaban yang jelas adalah C. Menulis hasil dan pembahasan. 50. Selama pelatihan keamanan cyber, Widya Iswara memutuskan untuk menggunakan simulasi perangkat lunak. Bagaimana simulasi ini dapat membantu peserta? A. Menyediakan latihan praktis dan skenario realistis. B. Menggunakan kebutuhan instruksi tatap muka. C. Meningkatkan biaya pelatihan. D. Menggunakan seluruh sesi teori. E. Mengurangi jumlah peserta yang hadir. A. Jawabannya ya. Menyediakan latihan praktis dengan skenario realistis. 51. Seorang instruktur merancang pembelajaran daring yang melibatkan pembelajaran berbasis proyek atau PBL, Project Based Learning. Apa manfaat utama dari pendekatan ini dalam konteks pembelajaran daring? A. Mengurangi kebutuhan penggunaan teknologi. B. Meningkatkan keterampilan praktik kolaboratif siswa. C. Menyederhanakan proses penilaian. D. Mengurangi interaksi sosial dalam kelas. E. Meningkatkan penggunaan materi cetak. Ya, jawaban A kurang tepat. B. Meningkatkan keterampilan praktis dan kolaboratif. Ya, namanya lebih tepat adalah
antara B dan D, tapi lebih tepat kayaknya B ya. 52. Dalam pembelajaran daring, seorang instruktur memutuskan untuk menggunakan metode penilaian alternatif seperti portofolio. Apa keuntungan utama dari metode ini? A. Menyederhanakan proses penilaian. B. Menyediakan penilaian formatif dan sumatif yang lebih komprehensif. Jawabannya B. 53. Seorang fasilitator yang ingin mengembangkan kemampuan analisis peserta didik dewasa sesuai dengan taksonomi Bloom harus A. Mengajarkan definisi istilah secara rinci. B. Meminta peserta mengidentifikasikan pola dan hubungan dalam data. C. Menyediakan latihan menghafal. D. Menggunakan video. E. Membatasi diskusi. Jawabannya adalah B. 54. Seorang widyaswara menggunakan realia atau benda nyata dalam pembelajaran. Apa manfaat utama dari penggunaan realia ini? A. Meningkatkan keterampilan menulis. B. Mengurangi biaya penelitian. C. Memfasilitasi pengalaman belajar yang nyata dan konkret. Jawabannya adalah C. 55. Dalam rangka mengajarkan prosedur keselamatan kerja, instruktur menggunakan pendekatan belajar sambil melakukan learning by doing, di mana peserta diminta untuk menjalankan simulasi situasi darurat. Menurut taksonomi Gagne, ini termasuk dalam A. Informasi verbal. B. Keterampilan intelektual. C. Adalah keterampilan motorik. Ya, karena ini lebih kepada simulasi ataupun kegiatan yang dilakukan ya sekaligus belajar. Jawabannya adalah keterampilan motorik. Soal nomor 56, seorang widiswara menggunakan studi kasus untuk membantu peserta memahami konsep manajemen risiko. Apa keuntungan utama dari penggunaan studi kasus dalam pembelajaran? Jawabannya A. Meningkatkan keterampilan teknis peserta. B. Memfasilitasi pemikiran kritis dan analitis. C. Mengurangi waktu yang dihabiskan. Kalau ini sudah kelihatan ya, kita di jawaban B. Memfasilitasi pemikiran kritis dan juga analitis. 57. Menurut pasal 28 Permen-Pan RB nomor 42 tahun 2021, untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Widya Iswara mendokumentasikan apa? A. Hasil kerja. B. Prestasi kerja. C. Kinerja harian. D. Penilaian manajerial. E. Kompetensi teknis. Jawabannya, silakan. Mendukung objektivitas dalam penilaian. Yang harus dokumentasikan adalah kinerja harian. 58. Pak Doni mengajar mata pelajaran fisika di SMA. Dalam salah satu kelasnya, dia menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan konsep medan listrik. Namun dia melihat beberapa siswa kesulitan memahami konsep yang dijelaskan. Apa yang dapat dilakukan Pak Doni untuk membantu siswa lebih memahami materi tersebut? A. Mengulang ceramah yang lebih cepat. B. Menyediakan buku teks tambahan untuk dibaca. C. Menggunakan demonstrasi praktis dan eksperimen sederhana di kelas. Jawabannya adalah C. 60. Apa yang dimaksud dengan hasil kerja? Dalam Permen Pan RB nomor 42 tahun 2021. A. Laporan keuangan tahunan. B. Unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Widya Suara. C. Dokumentasi administrasi. D. Laporan penelitian ilmiah. E. Dokumen pengembangan kurikulum. Hasil kerja. Ya, lah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Widya Suara. B. 60. Dalam sebuah program pelatihan karyawan, peserta diminta untuk mengidentifikasikan masalah yang dapat dihadapi tim mereka dan mengembangkan rencana aksi untuk mengatasinya. Pendekatan ini bertujuan untuk A. Menghindari tugas yang sulit. B. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan kepemimpinan. Jawabannya adalah B. 61. Seorang instruktur yang menerapkan prinsip andragogi memutuskan untuk mengintegrasikan studi kasus nyata ke dalam kurikulum. Pendekatan ini bertujuan untuk A. Meningkatkan hafalan. B. Mengurangi beban instruktur. C. Menyediakan konteks relevan untuk pembelajaran. Jawabannya adalah C. 62. Seorang pengajar mendesain modul pembelajaran daring yang melibatkan berbagai media seperti video, teks, dan simulasi interaktif. Manfaat utama dari pendekatan multimodal ini adalah A. Mengurangi kebutuhan materi ajar. B. Meningkatkan variasi dan keterlibatan siswa. Jelas jawabannya adalah B. 63. Dalam kursus desain grafis, Bu Ratna meminta mahasiswa untuk membuat proyek desain yang melibatkan klien nyata. Setelah proses selesai, mahasiswa diminta untuk menulis tentang proses desain.
dan pengalaman bekerja dengan klien. Bagaimana pendekatan ini sesuai dengan prinsip experiential learning? Jawaban A, karena fokus pada teori, B, karena menggunakan teknik canggih, C, melibatkan pengalaman praktis dan refleksi. Jawabannya adalah C. Menurut pasal 32 Permen PAN RB 42 tahun 2001, apa susunan keanggotaan tim penilai? A, ketua, sekretaris, dua anggota. B, ketua, sekretaris, paling sedikit tiga anggota. C, ketua, wakil, sekretaris, tiga anggota. D, ketua, sekretaris, bendahara, dan tiga anggota. E, ketua, sekretaris, dan empat anggota. Jawabannya apa? Silakan diingat-ingat. Ya, karena ini adalah struktur keanggotaan tim penilai, nampaknya tidak diperlukan bahasa bendahara ya. Jadi jawabannya antara A, B, C, dan E. Ya, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan tiga anggota. Mana yang paling tepat? Jawabannya menurut saya ya ini. Dari saya jawabannya adalah A. Apakah oke, sorry. Jawabannya B karena biasanya ganjil ya untuk tim penilai ini. Kalau ketua sekretaris minimal tiga anggota berarti lima orang ya. 65. Mengapa penting untuk mencantumkan kata kunci dalam artikel ilmiah atau keyword? Untuk menambah banyak artikel, untuk memudahkan pencarian dan pengindeksan artikel. Jawabannya adalah B. 66, seorang guru menggunakan teknik role playing untuk mengajarkan konsep tertentu. Apa manfaat utama dari teknik komunikasi ini dalam pembelajaran? A, meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam berbicara di depan umum, mengurangi kebutuhan akan bahan ajar tertulis, meningkatkan pemahaman dan aplikasi praktik konsep, D, mengurangi interaksi verbal, E, meningkatkan persaingan antara A dan C. Role playing. Role playing ini adalah semacam kegiatan simulasi ya. Jawabannya yang lebih tepat C. 67. Apa perbedaan utama antara artikel ilmiah dan laporan penelitian? A, artikel ilmiah lebih panjang daripada laporan. B, laporan penelitian lebih rinci dan biasanya lebih panjang daripada artikel. Betul sekali. eh oke, 68. Apa yang termasuk dalam kegiatan pengembangan profesi yang dapat dilakukan oleh Widya Aswara? Menurut pasal 37 Permen PAN RB nomor 42 tahun 2001. A, menyusun modul pelatihan teknis. B, melakukan penelitian ilmiah di bidang pelatihan. C, mengembangkan aplikasi berbasis teknologi. D, menyusun laporan keuangan. E, mengikuti pelatihan kepemimpinan. Kegiatan pengembangan profesi. E, betul. Menyusun laporan betul. C, mengembangkan. eh, Kemudian melakukan penelitian ilmiah di bidang pelatihan. Kegiatan pengembangan profesi ya. Menyusun modul pelatihan teknis. Ya, silakan diingat-ingat ataupun dipikirkan jawabannya. Kegiatan pengembangan profesi. B, C, E cukup tepat. Modul dan menyusun laporan keuangan. Jawabannya D ya. Karena tugas menyusun laporan keuangan ini adalah seorang bendaharawan. 69. Dalam pelatihan yang menggunakan video animasi, Widya Suara ingin mengukur pemahaman peserta secara langsung setelah menonton. Media apa yang paling cocok digunakan? A, kuis online, forum diskusi, buku teks, ceramah tatap muka, atau modul cetak. Antara A dan B, tapi lebih tepat adalah kuis online ya. Kenapa? Sebenarnya sih bisa dilakukan kuis online ternyata, tapi lebih tepat nampaknya dalam forum diskusi ditanyakan langsung kepada peserta, bagian dari interaksi antara media suara dan peserta. Maka yang paling tepat adalah B. 70. Seorang instruktur ingin memastikan bahwa materi pembelajaran daring mudah diakses oleh semua siswa.
termasuk mereka yang memiliki keterbatasan akses internet. Solusi yang paling tepat adalah A. Menggunakan video berkualitas tinggi dan ukuran besar. B. Menyediakan materi dalam bentuk format teks dan file berukuran kecil. Jawabannya adalah B. 71. Dalam strategi flip classroom, apa sebaiknya yang dilakukan instruktur untuk mempersiapkan siswa sebelum sesi sinkron? A. Mengadakan ujian prasesi. B. Menyediakan bahan bacaan dan video untuk dipelajari secara mandiri. Jawaban B. 72. Yang dimaksud dengan lampiran dalam modul matematika adalah tambahan materi atau sumber daya yang relevan. B. Daftar peserta pelatihan, jadwal pelatihan, profil, rencana pembelajaran. Jadi eh, lampiran tambahan materi atau sumber daya yang relevan. Oke, jawabannya yang tepat adalah di lampiran ini nampaknya lebih tepat adalah tambahan materi ataupun sumber daya yang relevan yang lainnya sebagai lampiran. Oke, sebentar. Baiklah, soal nomor 73. Dalam merancang kegiatan belajar mengajar, untuk rencana pembelajaran mata diklat penting untuk A. Menggunakan metode yang sama setiap saat. B. Mempertimbangkan preferensi peserta. Oke, next. Jawabannya B. Next, nomor 74. Seorang video suara menggunakan kuis interaktif berbasis aplikasi untuk menilai pemahaman peserta setelah setiap sesi pelatihan. Bagaimanakah ini bermanfaat? A. Mengurangi biaya pelatihan. B. Menghindari penggunaan teknologi. C. Memberikan feedback atau umpan balik langsung dan mengidentifikasikan area yang perlu diperbaiki. Jelas, jawabannya C. 75. Seorang instruktur menggunakan teknik questioning yang berfokus pada pertanyaan terbuka. Apa tujuan utama dari teknik ini dan pembelajaran? A. Untuk mengurangi jumlah pertanyaan. B. Meningkatkan partisipasi. C. Membatasi jawaban. Meningkatkan kecepatan proses pembelajaran. Dan tadi D. Meningkatkan kecepatan proses pembelajaran. Dan mengurangi interaksi antar siswa. Pertanyaan terbuka. Ya. Jawabannya jelas adalah B. 76. Dalam kursus desain grafis, Bu Ratna meminta mahasiswa untuk membuat proyek desain yang melibatkan klien nyata. Setelah proyek selesai, mahasiswa diminta untuk menulis refleksi tentang proses desain dan pengalaman bekerja dengan klien. Bagaimana pendekatan ini sesuai dengan prinsip experiential learning? A. Karena berfokus pada teori. B. Karena menggunakan teknik canggih. C. Melibatkan pengalaman praktis dan refleksi. Jawabannya C. 77. Apa yang dimaksud dengan angka kredit pemeliharaan dalam pasal 25 Permen-Pan RB nomor 42 tahun 2021? A. Angka kredit yang diperoleh dari pelaksanaan tugas harian. B. Angka kredit yang diperoleh dari kegiatan pengembangan diri. C. Angka kredit yang harus dipenuhi setiap tahun oleh WDI Suara yang telah memenuhi syarat untuk menaikkan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan. Jawabannya C. 78. Strategi penanganan hambatan dalam penerapan pembelajaran orang dewasa yang efektif adalah A. Menggunakan metode ceramah secara eksklusif. B. Meminimalisir partisipasi peserta didik. C. Meningkatkan lingkungan belajar yang fleksibel. Ini ya yang paling penting. 79. Seorang widya suara menggunakan teknologi reality virtual atau virtual reality dalam pelatihan. Apa keuntungan dari penggunaan VR dalam pembelajaran? A. Mengurangi biaya. B. Mungkin pengalaman belajar yang imersif dan interaktif. Jawabannya adalah B. 80 adalah soal terakhir. Dalam konteks pembelajaran seumur hidup, pendekatan yang paling efektif untuk memastikan kelanjutan pembelajaran bagi orang dewasa adalah A. Menyediakan kursus wajib. B. Membuat pembelajaran relevan dengan kebutuhan pribadi dan profesional. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan eh, simulasi tryout dari sahabat CPNS tentang formasi Widya Iswara. Kita lihat jawabannya dan berapa eh, yang benar dan yang salah. Oke, ternyata jawaban alhamdulillah skornya 365. Oke, kita langsung sedikit mereview. Jadi soal-soal yang saya pernah bahas tadi sudah selesai dan jawabannya sudah keluar ya. Kalau saya lihat ada salah berapa? Satu, dua, tiga, empat.
5, 6, 7, 8. Ada salah 8. Kita mungkin fokus kepada yang salah saja ya. Nomor 14 itu salah, ternyata jawabannya adalah A. Langsung menyajikan materi utama. Karena dalam tahap penyajian rencana pembelajaran mata didikan, instruktur harus menyajikan materi utama ya. Menyampaikan materi secara langsung dan efektif. Soal nomor 21 salah. Dalam pelatihan keterampilan presentasi, peserta diminta untuk mempraktikkan berbicara di depan kelompok kecil sebelum presentasi dimulai di depan audiens yang lebih besar. Menurut taksonomi Gegni, ini merupakan keterampilan motorik ya. Waduh, saya salah. Berlatih berbicara di depan kelompok kecil sebelum presentasi di depan audiens lebih besar itu adalah keterampilan motorik. Oke, itu kata kuncinya. 24. Kenapa salah? Karena pertanyaan adalah dalam memilih platform pembelajaran online, apa yang harus dilakukan menjadi prioritas utama adalah fitur interaktif dan kolaboratif. Ternyata jawabannya B ya. Oke, tidak apa. 29. Setelah melakukan penelitian literatur, langkah yang dilakukan adalah merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Oke, jawabannya C. Kemudian soal nomor 57, kenapa salah? Menurut pasal 28 Permen Pan RB tahun nomor 24 tahun 2001, untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Widya Suara mendokumentasikan apa? Hasil kerja jawabannya. Oke. A ya. Nomor 68 salah. Kenapa? Apa yang termasuk dalam kegiatan pengembangan profesi yang dilakukan oleh Widya Suara menurut pasal 37 Permen Pan RB nomor 42 tahun 2001? Jawaban yang tepat adalah melakukan penelitian ilmiah di bidang pelatihan. Ya, yang termasuk. Nomor 69 yang salah terakhir ini. Oke, tadi saya ragu ya. Dalam pelatihan menggunakan video animasi, Widya Iswara ingin mengukur pemahaman peserta secara langsung setelah menonton. Media yang paling cocok adalah quiz online, ya. Oke, tidak apa-apa. Mungkin itu saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.